Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan rahmat Allah, barakah, ridha dan ampunannya senantiasa dilimpahkan kepada panjenengan semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini kembali Allah Ta'ala memperjumpakan kita di majelis ilmu insyaallah ya, kajian ilmu Zuha ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang nanti memberatkan timbangan kita semua. Dan kita di sini statusnya Bapak Ibu adalah thalabul ilmi ya. Mudah-mudahan saja nanti kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Dan kita bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan thalabul ilmi. Dengan amal soleh yang kita lakukan pagi hari ini. Mudah-mudahan kelak. Sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama di majelis ini. Nanti kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Jadi materi kita pagi hari ini Bapak Ibu adalah hakikat iman bagi muslim dan muslimah. Banyak dari kaum muslimin itu merasa sudah beriman Bapak Ibu, tetapi tidak merasa bahwa atau mungkin tidak menyadari jangan-jangan dia itu maksudnya begini, imannya itu sudah iman yang benar apa enggak? Gitu loh. Karena kalau kita buka surat Al-An'am ayat 82, silakan dibuka Bapak Ibu surat Al-An'am ayat 82. Di situ kan Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu, orang-orang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur aduk iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini adalah syirik ya. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Jadi intinya di sini Allah mengatakan ada orang beriman itu yang mencampur imannya dengan syirik Bapak Ibu. Jadi ada orang mukmin tapi musyrik gitu. Ini campur. Makanya kita harus waspada gitu loh. Jangan-jangan kita ini mukmin tapi musyrik.
Kemudian silakan juga dibuka surat Yusuf ayat 106. Surat Yusuf ayat 106. Di situ Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa apa? Wa hum musyrikun. Ya, sudah ketemu Bapak Ibu? Tolong dibaca artinya. Kebanyakan mereka kepada Allah, akan mereka mempersekutukannya. Iya, ada arti yang lain? Ada arti yang lain, Ibu-ibu sudah menemukan? Oke. Tolong diulangi. Kan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, akan mereka mempersekutukannya. Oke. Jadi itu surat Yusuf ayat 106. Intinya apa? Mereka beriman apa enggak? Beriman kepada Allah, tapi mereka musyrik. Jadi ada orang mukmin musyrik, Bapak Ibu. Nah, bahkan kalau kita membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat orang munafik, sifat orang munafik ada berapa? Ada 3 kan? Idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanat apa? Berkhianat. Nah, setelah hadis ini Bapak Ibu, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa in shalla wa shoma wa za'ama annahu muslim. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa dan mengaku dirinya seorang muslim. Jadi ini perkara bahaya ini. Kalau para sahabat Nabi yang mereka itu adalah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka sangat khawatir kemunafikan atas diri mereka. Masa kemudian kita itu Bapak Ibu merasa aman gitu loh. Oke, jelas di sekarang. Tadi terlalu ke bawah. Oke, jadi ini makanya di sini kita mempelajari hakikat iman kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu, mudah-mudahan dari yang kita pelajari ini kita bisa menjadi hamba Allah yang betul-betul beriman. Jadi iman itu punya ciri-ciri. Iman itu punya ciri-ciri. Ciri pertama, orang yang mengaku beriman, Bapak itu meyakini bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakannya. Jadi seburuk apapun kondisi, dia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Ya, contohnya saja Ibunda Hajar, Bapak Ibu. Ya, itu kan diajak Nabi Ibrahim dari Syam kemana? Ke kota Makkah. Yang Makkah pada waktu itu ya nggak ada orang, nggak ada tempat tinggal, nggak ada tumbuhan, nggak ada sumber air, ya kan? Jadi bayangkan ditinggal di situ dengan anak yang masih menyusu, cuma ditinggali sekeranjang kurma. Itu kira-kira kalau ada seorang suami meninggalkan istri seperti itu bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Jangan mau tak ibu-ibu ditinggal begitu gitu. Itu nggak ada ATM, nggak ada telepon, nggak ada siapa-siapa wis, nggak ada orang. Gitu. Itu kan menyusui lagi gitu kan, menyusui lagi terus nggak ada sumber air gitu. Ya, nah ini ketika kemudian Nabi Ibrahim itu bergegas meninggalkan mereka di Makkah untuk kembali ke Syam, Siti Hajar itu berlari mengejar dari belakang. Kira-kira apa pertanyaannya? Apa dari tinggalkan? Bukan begitu. Maunya sendiri. Oh, okay. Jadi mungkin kalau wanita zaman sekarang wis gak kawin awakmu ben mungkin begitu. Tapi kalau Hajar dalam bahasa hadis itu Bapak Ibu dia mengatakan Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan Anda seperti ini? Dan Nabi Ibrahim mengangguk, na'am gitu kan. Ketika tahu bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala,
yakinnya ngomong, dia mengatakan idzan lan yudayyi anallah. Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kita. Jadi kita sebagai seorang mukmin itu harus yakin Bapak Ibu bahwa Allah itu nggak akan menyanyiakan kita. Ya. Jangan sampai kita itu kalah dengan anak kecil. Loh, kok anak kecil Ustaz? Panjenengan kalau punya anak atau cucu umur 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun kan biasanya dikodam. Dikodam. Dikodamnya duncal begini kan. Nah, itu cucu jenengan, anak jenengan dilemparkan ke atas tertawa apa? Nangis. Tertawa. Kan aneh, dilemparkan malah tertawa. Kenapa tertawa? Karena dia yakin Bapak Ibu bahwa dia tidak akan dibiarkan jatuh. Nah, mestinya kita sebagai seorang muslim begitu. Ketika tahu bagaimana Allah Ta'ala bersikap, bahwa Allah Ta'ala itu maha penyayang, ya kan? Itu mestinya kita jangan kalah dengan anak kecil seperti itu. Ya, jadi dalam kondisi seburuk apapun tetap tersenyum. Kenapa? Karena yakin Allah tidak akan menyanyiakan kita. Dalam satu hadis itu ketika setelah perang Hunain, kalau tidak salah, setelah perang Hunain itu kan banyak tawanan Bapak Ibu. Nah, di antara tawanan itu ada seorang wanita lagi mencari-cari sesuatu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat memperhatikan dari jauh. Ngapain wanita itu sedang apa, mencari apa gitu kan? Rupanya dia lagi mencari anak kecilnya, Pak. Ketika anak kecilnya ketemu langsung didekat, dirangkul dan disusui. Nabi bertanya kepada para sahabat, kira-kira wanita seperti ini rela ndak, tega ndak buang anaknya ke neraka? Jawaban para sahabat serentak, tidak akan tega dia untuk membuang anaknya ke neraka, apalagi dia ke api, apalagi dia mampu tidak melakukannya, kan begitu. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Lallahu, Allah itu arhamu bi ibadihi, lebih mengasihi hamba-hambanya min hadhihi bi waladiha, daripada ibu ini kepada anak-anaknya. Nah, kalau hakikat iman itu yakin, Allah tidak akan menyanyiakan Bapak Ibu, berarti tinggal kebalikannya. Kalau ada orang dikit-dikit suudzon kepada Allah Ta'ala, dikit-dikit pesimis, berarti itu sifat orang munafik. Karena orang mukmin itu yakin Allah pasti bersama kita. Kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah, ya kan? Dari mana ke mana? Dari Makkah ke Madinah. Kan beliau itu sempat menginap di hotel mana Bapak Ibu? Santika. Beliau di mana? Beliau kan bermalam di goa kan, goa Sur atau goa Saur. Itu goa Saur itu Bapak Ibu jangan dikira seperti goa Maharani jangan masuk ke dalam, enggak. Jadi goanya itu cuma di bawah sini gitu. Makanya Abu Bakar tuh ngomong, wahai Rasul, kalau mereka itu nginceng kakinya, melihat arah kakinya pasti melihat kita kan gitu. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mabaluka bisna ini, bagaimana menurutmu dua orang, Allahu salisuhuma, yang ketiga adalah Allah. Dan beliau mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah bersama kita gitu. Kalau seorang mukmin itu yakin Allah senantiasa bersama dia, ngapain bersedih? Iya kan? Jadi sifat orang beriman itu begitu, dalam kondisi seburuk apapun tetap senyum, Pak. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyanyiakan kita. Dan bagaimana Allah akan menyanyiakan kita kalau kita itu senantiasa mengerjakan perintahnya, kita senantiasa menjauhi larangannya, ya kan? Kan ada hadis itu, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Menjaga Allah itu menjaga perintahnya senantiasa dikerjakan, menjaga larangannya senantiasa ditinggalkan. Kalau kita sudah seperti itu, Allah pasti menjaga kita, Bapak Ibu. Seperti menjaga siapa? Menjaga Nabi Yunus, ya. Beliau itu kan, makanya kan beliau kan ditelan ikan apa? Ikan patin ini. Ikan keting. Iya, ikan paus. Itu Allah mengatakan, silakan dibuka
Suratnya ada yang tahu? Surat As-Saffat. Surat ke-37 ayat 147. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus. Kenapa? Karena Nabi Yunus itu senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketemu? Surat 37 ayat 143. Oke, surat 37 ayat 143. Ayo kita baca bersama-sama. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Falaula annahu kana minal musabbihin, sekiranya Yunus bukan termasuk hamba kami yang bisa bertasbih. Bertasbih itu senantiasa beribadah, senantiasa menjaga Allah. Lala bisa fi batnihi, pasti dia akan menetap fi batnihi, dalam perut siapa? Perut ikan paus tadi itu, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan, sampai kiamat. Jadi yang menjadikan beliau kemudian dilepaskan, sudah diuntal, dilepeh kembali, karena beliau orang yang senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai seorang mukmin, selama kita itu menjaga Allah, ngapain kita itu khawatir Allah nggak jaga kita? Allah pasti jaga kita. Makanya Siti Hajar apa? Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kita. Nabi Muhammad apa dia bilang? Beliau mengatakan jangan bersedih, Allah bersama kita, kan begitu. Nah, sekarang silakan dibuka Bapak Ibu surat Al-Kahfi. Oke, surat keberapa Al-Kahfi itu? Ayat 82. Sudah ketemu? Okay. Ini juga bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Selama orang itu soleh, dia mati duluan, Pak. Meninggalkan 2 anak yatim, ya. Ya tentunya orang itu kan kadang mikir, ya Allah, nek saya ndak ada, anakku mangan nopo, ya kan? Anakku manggonang di burung duwe oma, kan begitu. Ini cicilan banyak, nek sakit siapa sing ngopeni? Terus gak usah dipikir. Yang penting panjenengan soleh aja dulu, gitu. Sudah ketemu ayatnya? Ayat apa tadi? Al-Kahfi ayat 82. Kita baca bersama-sama. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Tolong dibaca artinya yang sudah menemukan. Dan adapun di rumah itu adalah milik 2 orang anak yatim di kota itu. Yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan keimanannya itu sebagai rahmat dari Tuhan. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemampu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemampu sendiri. Sudah sekarang perbuatan-perbuatan yang terhadap terhadapnya. Iya, jadi ini perkataan Nabi Khidir, Pak, kepada Nabi Musa alaihissalam. Kan tadi Nabi Khidir itu sama Nabi Musa mendatangi suatu perkampungan. Di sana kondisi panas, kehausan. Mereka ini 2 orang Nabi, Pak, nggak ada yang mau jamu gitu loh. Ya makanya kita itu kadang-kadang yang mikir, kalau Nabi Musa seorang Nabi Khidir itu nggak direken, nggak ada yang mempedulikan, padahal Nabi gitu loh. Masa kadang-kadang kita itu kemudian ngersuloh, ya kan? Siapa kita? Bukan Nabi juga. Nah, dalam kondisi seperti itu,
ya butuh minum, butuh apa, nggak ada yang ngasih, ya ibaratnya orang itu nutup semua pintunya, tiba-tiba ada dinding roboh itu Nabi Khidir mengajak apa? Mengajak untuk ya mendirikan kembali apa? Dinding yang mau roboh itu gitu. Nabi Musa bilang, nah kalau kita begini loh, alangkah bagusnya kalau minta upah ya kan, minta bayaran. Kita kan butuh makan, butuh minum, terus ada dinding mau roboh, kok sukarela, wah kita butuh makan, gak ada yang ngasih makan kan begitu. Nah di sini Nabi Khidir menjelaskan wa amal jidaru, adapun dinding wahai Musa yang kamu tadi tak ajak untuk mendirikan ketika mau roboh ya. Fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, dia itu milik 2 anak yatim di kota. Wa kana tahtahu, dan di bawah dinding itu kanzun lahuma, ada harta simpanan milik mereka berdua. Jadi harta simpanan ini di bawah dinding Bapak Ibu. Kalau dindingnya dibiarkan roboh, apa enggak digawe topiaan lah gitu sih. Nah, subhanallah, Allah ingin menjaga itu, Pak. Dan menjaganya itu dengan bukan mengirim orang sembarangan. Yang dikirim itu Nabi Musa sama Nabi Khidir. Kira-kira kenapa gitu? Jawabannya wakana abuhuma solihah, karena bapak mereka dulunya itu orang soleh. Oke, jadi makanya kita ini sekarang yang penting itu kita soleh dulu, Pak. Kan kadang-kadang orang itu kan semuanya diasuransikan kan. Bahkan tubuhnya pun diasuransikan. Kita mau ini diasuransikan, asuransi ini. Tapi kalau orang soleh cukup sampai yang soleh dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya saja ini? Ya. Jadi kita ini sebagai dalil bahwa kita itu ketika sudah soleh jangan kemudian suudzon kepada Allah, jangan kemudian takut. Intinya Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, gitu loh Bapak Ibu. Ya seperti kejadian siapa? Siti Hajar tadi itu, Nabi Muhammad SAW tadi, ya kan? Dan ada contoh lagi, silakan dibuka surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara, ada Asyura, ada Asy-Syu'ara. Ini Asy-Syu'ara surat ke-26. Ayat 61. Oke, sudah ketemu? Oke, jadi surat 26 ayat 61. Ayo kita baca dulu. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Tolong dibaca artinya 6163. Nggih. Maka mereka kedua golongan itu saling melihat. Nggih. Berkatalah Musa, kita benar-benar akan bersusul. Dan Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhan bersama. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Iya. Jadi berkaitan dengan orang beriman, yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan Bapak Ibu. Ini kan Nabi Musa itu kan ngajak pergi Bani Israel yang dizolimi, ditindas Fir'aun malam-malam ya. Nah, malam-malam pergi cepat-cepat, rupanya Fir'aun tahu dikejar mereka. Dikejar, terus falamma tara al-jam'an, ketika dua kubu, dua kelompok itu saling memandang. Kelompok Nabi Musa memandang pasukan Fir'aun, dan kelompok Fir'aun mereka bawa kuda-kuda tercepat ya, juga memandang orang-orang yang pengikut Nabi Musa.
Qala ashabu Musa, para pengikut Nabi Musa berkata, jadi ini orang-orang munafik Bapak Ibu. Jadi di setiap kondisi, di setiap zaman itu pasti ada saja orang-orang yang gembosi, tukang gembosi, tukang melemahkan semangat, tukang pesimis. Mereka bilang apa? Inna lamudrakun, waduh kita pasti tersusul. Artinya apa? Artinya begini, lapo mau kok melu Musa barang, delok nang malah enak. Loh, buktinya gitu loh, disusul Fir'aun ya kan? Itu artinya begitu, Pak. Jadi kan suudon kan, suudon kepada Nabi, suudon bahwa Allah nggak akan menjaga orang yang beriman. Ketika ada gelagat seperti itu, langsung Nabi Musa, padahal beliau juga tidak tahu, ya. Beliau berkata, kalla, sekali-kali tidak, kita nggak akan tersusul. Padahal di belakang Fir'aun, di depan itu laut merah. Ya. Kata Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdi, Rabbu bersamaku, dia pasti memberiku petunjuk. Benar Pak? Langsung Allah menggunakan kata fa kan di sini bukan summa. Fa itu berarti langsung tanpa ada jeda. Fa'auhayna ila Musa, langsung kami wahyukan kepada Musa, anidrib bi asokal bahar, pungkulkan tongkatmu ke laut. Ya, fanfalaqa, langsung laut terbelah. Fakana kullu firqin kataudil adim, dan masing-masing belahan itu seperti gunung-gunung yang besar, Masya Allah. Jadi seperti itu Pak, yakin. Dan Allah Ta'ala itu kan, apa kata Allah dalam hadits qudsi, tergantung kepada persangkaan kita kepada Allah. Maka jangan berprasangka kepada Allah kecuali yang buruk-buruk, yang baik-baik gitu loh. Dan bagaimana kalau dugaan, persangkaan ini dinaikkan menjadi ya yakin. Tidak mungkin Allah itu kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita yakinkan gitu. Okay? Jadi orang beriman itu pertama kali apa? Dia yakin. Ciri orang beriman yang hakiki itu yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Nah kalau kemudian meskipun dia rajin sholat, rajin puasa, tapi iman seperti ini tidak ada, dikit-dikit pesimis dan lain sebagainya, nah itu berarti imannya belum sempurna Bapak Ibu. Itu malah sifat orang-orang munafik. Oke, ini poin pertama. Kemudian poin kedua Bapak Ibu, orang beriman, orang mukmin itu yang imannya hakiki merasa bahwa Allah itu sangat dekat. Ya Allah itu sangat dekat. Karena saking dekatnya Allah Ta'ala, dia pun takut Pak. Takut maksiat, baik dalam kondisi sendiri maupun terangan. Kita saja, kalau misalnya suka bergejekan gitu kan, dengan orang-orang umum, teman-teman umum. Tapi tiba-tiba ada seorang ustadz, berani guyon tidak di depan beliau. Atau mungkin bukan ustadz, atau mungkin orang sepuh ya, yang bersahaja gitu, kayak Abah Marjono, Abah Mahdion gitu. Kan kita kan mau guyon kan sungkan. Nah, itu padahal di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang beriman itu karena dia beranggapan dan meyakini Allah Ta'ala dekat, ya. Nah, Allah Ta'ala itu dekat, maka dia itu takut Pak. Saking dekatnya takut karena Allah senantiasa mengawasi, nggak berani maksiat, ya, baik dalam kondisi sendiri maupun terangan. Jadi baik dalam kondisi sendiri maupun terangan, itu orang beriman. Nah makanya doa para ulama kita Bapak Ibu itu begini doanya itu. Saya pernah menyampaikan kalau nggak salah doa sari roti, pernah dengar? Ini doa sari roti, bukan paroti, bukan Mr. Bread loh, sari roti. Jadi doanya itu Allahumma ja'al sari roti khairan min alaniyati. Sari roti itu bahasa Arab. Sari rotun, jamaknya as-sarair. Dan ada dalam Al-Quran. Yauma tublas sarair. Surat apa itu? Surat apa? Ayo. Surat Al-Quran. Masa Injil kan tidak mungkin. Yauma tublas sarair. Itu awalnya itu wasama'i wabarik. Surat apa?
at-tariq was sama'i wat tariq wa ma adraka mat tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Terus apa? Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah terus yauma tublas sarair. Jadi sariro itu rahasia. Pada hari kiamat yauma tublas sarair, pada hari semua rahasia itu dibongkar. Naudzubillah. Makanya kita jangan merahasiakan kecuali yang baik-baik Bapak Ibu. Nah, doa tadi Allahumma ja'al sariroti, ya Allah jadikan sariroh saya. Artinya batin saya, perkara rahasia saya, amalan saya yang rahasia, khairon lebih baik min alaniyati dari yang kelihatan. Jadi ini batin kita, jangan menyembunyikan kecuali yang baik-baik, ya. Dan perbuatan kita itu ya Allah jadikan yang sembunyi-sembunyi yang nggak ada yang tahu lebih baik daripada yang kelihatan. Yaitu masuk pada poin ini. Jadi orang beriman itu Bapak Ibu, dia itu sejak bangun tidur itu ngerti bahwa Allah Ta'ala itu sangat dekat, sehingga dia senantiasa menghadirkan perasaan bahwa saking dekatnya Allah itu dia nggak berani Pak berbuat maksiat baik ketika sendiri maupun terang-terangan. Contohnya apa? Pada kisah khalifah yang kedua, siapa namanya? Umar bin Khattab kedua. Beliau ini kan terkenal khalifah yang belusukan kan, tanpa pencitraan tapi. Ya, jadi kan suatu ketika mendapati ibu-ibu janda gitu lagi merebus Pak Putelong batu. Nah, itu pada kesempatan yang lain Bapak Ibu, dia itu mendengar ya, ibu-ibu itu menyuruh putrinya mencampur minyak dengan jelantah. Air dengan susu. Ya, jadi menyuruh putrinya itu menambahkan susu itu kan 1 liter ditambah air 1 liter biar 2 liter gitu loh Bapak Ibu. Putrinya bilang, bukan Khalifah Amirul Mukminin Umar melarang kita melakukan itu. Ibunya bilang, walana Khalifah lo nggak akan tahu kan gitu. Nah padahal di luar nguping Pak Umar itu. Putrinya bilang, Bu, kalau Khalifah Umar tidak ngerti, itu rohnya Umar itu pasti tahu. Itu apa yang dilakukan Umar Bapak Ibu. Umar itu langsung pulang menawari anak-anaknya siapa yang mau menikah. Maka putri ini dinikahi oleh Asim, ya, anaknya Umar. Habis itu punya anak wanita menikah. Anak wanita ini punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu ya keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu. Nah ini orang beriman begitu Pak. Makanya ada yang mengatakan kalau kita itu ingin mengetahui nilai diri kita di hadapan Allah Ta'ala, kita itu ingin mengetahui kualitas diri kita di hadapan Allah Ta'ala, itu lihatlah kondisi sampeyan ketika sendirian. Sampeyan ketika sendirian itu ngapain? Nah, kalau baik berarti Anda baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak berarti ya beristighfar kepada Allah dan mulai hari ini memperbaiki diri begitu. Jadi begitu Pak orang beriman itu. Dia lebih mengedepankan amalannya itu amalan yang rahasia. Jadi berusaha amalan rahasianya itu yang lebih baik daripada yang terang-terangan. Kenapa? Karena amalan rahasia ketika nggak ada yang tahu kelihatan apanya? Kelihatan ikhlasnya, kelihatan bahwa dia beramal itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dalam sejarah itu, kalau tadi itu Umar bin Khattab, ada orang itu namanya Zainul Abidin Bapak Ibu. Pernah dengar betul? Dia ini namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi cucunya Ali bin Abi Thalib dari anak namanya Husain. Dia ini Bapak Ibu ketika meninggal dunia kan dimandikan.
itu pundaknya ngapal. Pundaknya ngapal. Akhirnya yang memandikan itu penasaran. Ya bertanya kepada istrinya, ngapain dia kok sampai ngapal itu loh, pekerjaannya bukan ambil belerang dari Gunung Welirang ya. Saya dulu tuh pernah naik Gunung Welirang Bapak Ibu ketika lulus SMA itu kita itu 3 hari ya Allah nggak sampai-sampai. Orang yang cari belerang itu berangkat pagi, ya sore itu balik ke bawah lagi ambil belerang. Dan kadang cuma pakai kaos oblong ya, kaos sangsang itu. Kelihatan ngapal gitu. Nah ini ditanya istrinya kenapa, rupanya Ali bin siapa tadi, bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan panggilan Zainul Abidin ya, itu dia setiap malam itu keluar rumah sambil membawa tepung Bapak Ibu, kemudian dibagi-bagi kepada orang-orang fakir miskin penduduk Madinah. Dia punya listnya, punya data semua orang miskin kota Madinah itu. Dan itu terkenal dengan sodakotus sir, sodako yang sembunyi-sembunyi. Makanya orang-orang itu baru merasakan kehilangan sodako rahasia ini kapan? Semenjak meninggalnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan setiap dia keluar malam-malam, ya, setiap dia keluar malam-malam itu dia mengatakan, kata istrinya, membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan sodaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Jadi sodako yang sembunyi-sembunyi ini sangat memadamkan amarah Rob Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang beriman Pak. Jadi orang beriman itu apa tadi? Menghadirkan makna bahwa Allah itu sangat dekat dengan dia gitu loh. Sangat dekat pengawasannya, ilmunya ya. Jadi Allah itu maha mendengar, maha melihat, nggak ada yang tersembunyi atas Allah Ta'ala. Karena seperti itu dia tidak berani Pak. Coba ya, maling itu kan ketika ada CCTV berani nyolong Pak. Ya kadang-kadang tetap nyolong, tapi kan rata-rata mikir, Pak ini konangan nggak situ nyolongnya ya. Jadi cari telempe, jadi nggak ada orang. Nah, seperti itulah orang beriman itu seakan-akan Allah senantiasa mengawasi dia, Pak. Dan itu tingkatan paling tinggi dari iman. Tingkatan pertama kan Islam, kedua iman, yang paling tinggi adalah ihsan. Ya, jadi merasa Allah Ta'ala itu senantiasa mengawasi dia. Ketika sholat, dia langsung berbicara dengan Allah Ta'ala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kan begitu. Fa'illam takun tarahu, jika kamu tak melihat Allah, fa'innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Jadi ini merasa dilihat Allah terus gitu loh Bapak Ibu. Okay? Dan memang seperti itu faktanya. Allah itu senantiasa mengawasi kita. Itulah yang namanya apa? Muraqabatullah. Merasa senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga Bapak Ibu, ya, ciri ketiga, ciri hakikat iman seorang muslim itu dia ridho kepada qadha dan qadar Allah Ta'ala. Jadi kalau kita berbicara tentang rukun iman, itu kan rukun yang keenam adalah wa antu minabil qadar. Engkau beriman kepada takdir, khairihi wa syarihi, yang baik maupun yang buruk. Makna beriman kepada qadha dan qadar itu apa sih? Artinya panjangnya itu ridho, pasrah, tidak gerundel gitu loh Bapak Ibu. Ridho dan tidak marah bahwa inilah yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baik maupun yang buruk. Rata-rata orang itu kan ridho dengan takdir yang baik aja ya. Yang enak-enak ridho dia. Tapi ketika ada malapetaka yang buruk-buruk, itu dia, banyak orang itu kemudian tidak ridho Pak. Banyak orang itu kelihatan sifat aslinya gitu loh. Bahwa dia nggak beriman, bahwa dia munafik, bahwa dia kafir gitu kan. Nah makanya berkaitan dengan masalah ini kan meratap, tahu meratap? Niyahah. Nah ini kan biasanya wanita ditinggal mati bapaknya, ditinggal mati siapa? Suaminya, anaknya. Kan kemudian sampai mengurai rambut, mencakar-cakar pipi, merobek-robek satu baju, ya kan, memukul-mukul, menampar-nampar itu. Nah itu kan namanya niyahah.
Dosa besar itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan an-naihatu, wanita yang niyaha, meratap. Niyaha itu dari kata Nuh. Nabi Nuh itu disebut Nuh kan karena banyak menangis, Pak. Nah, niyaha ini menangis sampai seperti burung doro gitu loh. Ngomong nggak mari-mari gitu. Tapi kalau sekedar nangis, menetes itu tidak masalah. Yang tidak itu menangis nggak mari-mari. Itu niyaha sambil tadi itu. Ini indikasi tidak ridho, tidak rela, tidak suka dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan an-naihatu, wanita yang niyaha, idza lam tatub qabla mautiha, jika dia tidak tobat sebelum mati, tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat, alaiha sirbalun min qatiran, dia tuh pakai sirbal, baju panjang dan tir, tahu tir ya? Aspal panas itu, wadirun min jarab, dan baju besi tapi dari penyakit kusta. Naudzubillah, nggak tahu gimana itu. Ya, jadi itu sebagai dosa besar, Pak. Kenapa? Karena dia tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang gampangannya begini, kita itu karyawan di perusahaan. Nih. Karyawan di perusahaan, kemudian ada keputusan dari GM, apa GM? General Manager gitu. Kita sebagai karyawan, berat enggak kita itu enggak terima? Oh, ini gitu. Berat betul. Andai kan ketahuan, diapakan? Dipecat, dibuang ya kan? Itu dalam skala manusia gitu. Maka bagaimana ini kita makhluk diciptakan dengan Rabb yang menciptakan kita. Makanya sebagai bentuk pasrah, sebagai bentuk hamba yang baik, semua perbuatan Allah, baik maupun tidak baik, kita harus sami'na wa ata'na, kita harus ridho. Tapi saya katakan Bapak Ibu, tidak ada perbuatan Allah itu yang tidak baik. Perbuatan Allah meskipun tidak enak rasanya, ya. Meskipun tidak enak rasanya, meskipun kelihatan baik, itu nanti akibatnya tetap itulah yang paling baik. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin ketiga ini, sifat seorang mukmin itu, sikap ciri seorang mukmin hakiki itu ridho, pasrah, nerimo, bahkan seneng, Pak. Ya. Legowo dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama takdir yang tidak mengenakkan. Kalau takdir mengenakkan, oleh duit, oleh rezeki, semua orang senang, Pak, ya kan? Justru ya yang banyak orang itu lemah itu karena takdir yang enak, ya kan? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku nggak takut kalian miskin, yang tak takutkan ketika kalian kaya-kaya, kan gitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih. Halo. Dilanjutkan atau teruskan? Contohnya Bapak Ibu, kalau dalam sejarah itu kisah Ummu Salamah. Ada yang tahu? Jadi Ummu Salamah itu kan punya suami namanya Abu Salamah, Bapak Ibu. Abu Salamah ini termasuk sahabat-sahabat pentolan, ya. Jadi masuk Islam awal-awal. Ketika semua orang masih banyak kafir, Islam masih sedikit. Kemudian dia juga ikut hijrah 2 kali. Hijrah pertama kemana? Ke kota Habasyah, Ethiopia. Kedua hijrah ke kota Madinah. Gitu. Nah, dia meninggal dunia, Bapak Ibu. Cuma Ummu Salamah ini dia pernah mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu berbunyi begini: barang siapa yang tertimpa musibah, terus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, barang siapa yang terkena musibah membaca doa ini, kata Nabi, pasti Allah memberi dia pahala besar dan mengganti yang lebih baik daripada dari musibah yang hilang itu gitu. Nah, artinya inna lillahi, kita milik Allah, wa inna, dan kita ilahi, kepada Allah, raji'un, pasti kembali. Allahumma ya Allah, ujurni, beri aku pahala, fi musibati, pada musibah ini, wa akhlifli, dan gantikan untukku khairan minha, yang lebih baik darinya. Ini Ummu Salamah ini baca terus, Pak, doa itu. Tapi dia bertanya-tanya, siapa laki-laki yang lebih baik daripada Abu
Salam, wong dia ini loh sahabat, masya Allah, masuk Islam awal-awal, hijrah 2 kali gitu. Dia cuma bertanya itu, tapi subhanallah akhirnya dia mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, enak bahkan wanita ditinggal mati suami. Nah enak Pak, berat. Nah, tetapi saya katakan, ketika seorang mukmin itu pasrah dan yakin inilah yang paling baik, lagi-lagi kembali kepada poin pertama, apapun yang dilakukan Allah itu yang paling baik. Allah tidak akan menyanyiakan. Justru lewat ini Bapak Ibu, dia menjadi ummul mukminin, ya kan? Karena menjadi salah satu istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau Abu Salam nggak meninggal dunia, kira-kira bisa jadi istri Nabi enggak? Tidak bakalan bisa, karena masih ada suaminya ya. Seperti itu. Jadi begitu Pak. Untuk masalah qadha dan qadar ini, bahwa seorang mukmin itu pasrah dan legowo, ya. Legowo terhadap takdir Allah Ta'ala yang baik maupun tidak baik. Tapi rata-rata kalau baik semua orang legowo Pak. Ini yang tidak baik. Dan meskipun tidak baik, pasti itu adalah yang paling baik ya. Memang rasanya tidak baik, tapi itulah yang paling baik ujung-ujungnya Pak. Saya tuh pernah Bapak Ibu di salah satu masjid Surabaya, daerah mana ya, dekat-dekat PN sana itu ada masjid Pak. Dan bukan gunungannya masjid jenengan. Ini yang dekat-dekat dengan patung Bima itu, daerah situ. Itu takmirnya itu nggak pernah saya ketemu Pak ketika Ramadan itu. Ya saya kan orangnya ceplas-ceplos juga, takmirnya itu orangnya enak, suka guyon. Gitu. Pas ketika Ramadan kok ada di masjid. Lalu saya begini, loh, dengaran sama kenal masjid. Gitu. Dia kontraktor kerjaannya, jadi jarang di rumah. Iya Ustaz, lagi kena stroke ringan katanya. Saya jadi sungkan goyonya tadi, tapi saya ngobrolnya gini, alhamdulillah nggak ke masjid sampai yang Ustaz leres. Jadi ya memang dia ya, karena sehat, ya, ada kerjaan di mana-mana, baru ketika terkena stroke ringan itu langsung full Ramadan. Jadi menurut panjenengan bagus mana gitu loh, nggak kena stroke tapi nggak terawih, kena stroke terus terawih, enak mana? Nggak stroke tapi terawih. Nah ini nggak ada pilihan, itu masalahnya gitu. Iya, jadi itulah yang namanya sengsara membawa nikmat gitu. Ya, jadi kadang-kadang memang Allah Ta'ala itu ketika hamba Bapak Ibu itu diingatkan, karena hamba itu kan macam-macam. Ada yang nggak perlu diingatkan, ngerti dewe, ya kan? Orang juga begitu, dikedipi wes paham. Ada yang dikedipi lah kok kedep-kedep, ada begitu kan? Itu dipukul, disindasi baru paham kan gitu. Nah ada juga model seperti itu gitu loh. Cuma ya kita yang mudah-mudahan seperti model yang diketuk, disik baru paham kan gitu loh. Oke, jadi diingatkan Allah biar kembali seperti itu. Ya. Kemudian kisahnya juga Bapak Ibu, ini saya kira juga pernah saya sampaikan kalau nggak salah materi ini jauh dulu sebelum corona kayaknya gitu. Kalau Pak Jinan masih ingat. Jadi kembali kepada kisah bahwa takdir Allah meskipun tidak enak, tetap itulah yang paling baik. Cuma pas kita merasakan saat itu tuh nggak enak rasanya Pak, pahit gitu loh, pedih. Dan banyak orang suudzon kepada Allah, tetapi sebagai seorang mukmin yakin bahwa itulah yang paling baik dan pasti hasilnya itu juga yang paling baik. Ada kisah raja dengan wazir perdana menteri di daerah Hira, Irak ya. Jadi wazirnya ini Bapak Ibu terkenal sebagai orang soleh. Sudah pernah dengar kan? Halo? Iya, perasaan sudah pernah sampaikan materi ini. Tapi tidak apa-apa lah, mudah-mudahan belum pernah gitu. Jadi wazir ini Bapak Ibu terkenal sebagai orang soleh. Di mana-mana mereka ini runcang-runcung 2 orang. Di mana ada raja, di situ pasti ada wazir. Perdana Menteri wazir itu, bukan wasir. Wasir lah ambeien ini wazir, ya wazir. Nah, suatu ketika Bapak Ibu raja ini terkena musibah. Jadi jempol tangannya ini nggak tahu kegenjet apa atau apa, intinya
abu, ya, membengkak dan harus diamputasi. Nah, ketika mendengar itu, wazir yang orang soleh itu bilang, khairon insya Allah. Artinya apa? Pasti baik, insya Allah pasti baik, gitu kan. Nah, mendengar itu raja nggak terima. Padahal dia raja dan akrab loh, ya. Mungkin merasa karena raja, wah gak sopan ini. Oh, jempolan hilang, jempolan terus kok bilang khair. Khair apa nih? Cenut-cenut hilang pisan, mungkin begitu nggak terima, Pak. Akhirnya si wazir ini dimasukkan dalam penjara. Ketika dimasukkan dalam penjara, wazir bilang apa? Khairon insya Allah. Jadi ini sebagai bentuk husnudzon kepada Allah, pasti ini yang paling baik. Ini loh yang ditakdirkan Allah, pasti ini yang paling baik. Dan panjenengan harus tahu, takdir itu apa sih? Takdir itu ya, kan ada 4 takdir itu ya. Pertama adalah apa? Ilmu, kemudian kehendak, tulisan, ciptaan. Itu urut-urutan takdir. Ilmu, yang kedua apa? Kehendak, yang ketiga tulisan, kemudian ciptaan. Ya. Justru menciptakan ini paling terakhir. Maksudnya begini, ilmu Allah, ya. Ilmu tentang ilmu ini maksudnya apa? Jadi Allah itu ilmunya, Allah itu mengetahui. Jadi apapun yang terjadi mulai zaman 0 sampai kiamat, kebaikan atau keburukan, ya, itu Allah itu sudah mengetahui, Pak. Itu ilmu Allah. Jadi apapun yang terjadi mulai zaman 0 sampai kiamat, ya, baik atau buruk, itu semuanya terjadi berdasarkan ilmu Allah. Allah itu kan alim, maha mengetahui. Jadi nggak mungkin lah ada sesuatu terjadi Allah nggak ngerti, nggak mungkin. Itu ilmu. Yang kedua apa? Yang kedua tadi kehendak. Jadi apapun yang terjadi Bapak Ibu di alam semesta ini, mulai zaman 0 sampai kiamat, baik atau buruk, semuanya terjadi itu berdasarkan kehendak Allah. Kalau nggak menghendaki nggak bakalan terjadi. Ustaz, Israel yang sejahat itu kepada Palestina, itu juga kehendak Allah, iya. Gitu. Nah coba kalau Allah nggak menghendaki, terus kehendak siapa? Masa kehendak setan? Nah, setan semenang lah, iya kan? Jadi baik dan buruk itu semuanya terjadi berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Jangan panjenengan mengatakan Allah nggak menghendaki. Nah kalau Allah nggak menghendaki tetap terjadi, betul? Tetap terjadi. Nah Allah nggak menghendaki tapi tetap terjadi. Terus apa yang menghendaki kalau begitu? Syaitan kan? Masa setan lebih kuat daripada Allah? Kan nggak mungkin. Nah orang Qadariyah itu begitu pahamnya, Pak. Qadariyah itu Allah hanya menghendaki kebaikan, setan menghendaki keburukan. Nah, tetapi keburukan tetap terjadi, sehingga yang menang adalah setannya, dan itu kekufuran gitu. Ahlussunnah wal Jamaah, kebaikan dan keburukan semuanya dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi nanti kita lanjutkan ini. Yang ketiga apa? Tulisan. Jadi yang apapun yang terjadi mulai zaman 0 sampai kiamat, baik atau buruk, itu terjadi karena Allah mencatatnya, Pak. Oke, mencatatnya di Lauh Mahfuz. Kalau tidak ada catatannya, tidak bakalan terjadi. Jadi kita berjumpa hari ini, ada panjenengan, ya kan? Ini ada catatannya. Kalau nggak ada catatan, nggak akan terjadi, Pak. Kapan dicatat? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang terakhir apa? Ciptaan. Ya, jadi apapun yang terjadi mulai zaman 0 sampai kiamat, baik atau buruk, itu semua terjadi karena Allah yang menciptakan. Ya, karena Allah yang menciptakan. Kalau Allah nggak menciptakan, nggak bakalan terjadi, Bapak Ibu. Itu masalah takdir. Ya. Jadi ini husnudzon dia khairon insya Allah. Jadi ini takdir Allah, ini pasti yang paling baik. Itu kata wazir begitu ketika dimasukkan penjara. Tidak lama setelah itu Bapak Ibu, ya raja ini berburu bersama para pengawalnya. Wazir tidak ikut, wong jadi penjara gitu kan. Nah Allah mentakdirkan Bapak Ibu bahwa si raja ini itu berpisah dari para pengawalnya gitu loh.
Dia sendirian sehingga tersesat di hutan itu. Ketika tersesat, ditangkap sama para penyembah berhala yang hidup di hutan. Yang kebetulan mereka lagi mencari apa? Sesembahan untuk berhalanya. Ditangkap ini si raja ini. Jadi korban sesajen. Pengorbanan persembahan untuk siapa? Untuk berhalanya. Sebelum dipersembahkan, itu diteliti. Ya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Loh, kok daunok jempolan nih? Gitu loh. Tidak boleh korban apa sesajen untuk berhala itu cacat, tidak boleh, harus sempurna ini. Nah, gara-gara dia nggak ada jempolannya, Bapak Ibu, dilepaskan nggak jadi korban gitu loh. Ya nggak jadi. Oh, langsung dia pulang ke kerajaan. Ya Allah, bener zir apa omongan wazir ini. Kalau enggak gitu wes gak balik selamanya gitu. Ketika sampai kerajaan Bapak Ibu, yang pertama kali ditutup itu wazirnya itu. Dirangkul gitu kan, dirangkul, ya Allah zir, bener kata penuh gitu. Khair pokoknya. Enggak khair ngono gak akan balik selamanya kata dia. Nah, cuma ada satu hal yang mengganjal di hati saya. Ketika sampai yang dimasukkan penjara, ke penjara zaman sekarang dengan zaman dulu kan beda Bapak Ibu, ya penjara pejabat gitu. Kalau sekarang kan kayak hotel, kalau zaman dulu ya biasa begitu, pengap ya, kopi adem gitu kan, banyak kecoaknya, bau gitu kan, nggak ada sinar matahari. Nah, itu sampai ketika dimasukkan ke dalam penjara kok bilang khairon, insya Allah, khairnya apa gitu. Mau penjara seperti ini jauh dari anak istri, gak ada yang mengunjungi, makanan juga tidak enak, kopi juga kopi bekas kemarin misalnya gitu kan ya, kalau minum kopi itu. Apa jawaban si wazir? Ya jelas khair. Karena kalau saya nggak di penjara, pasti saya ikut baik sampean, sementara saya sing normal tidak cacat gitu loh Pak. Ini kisah nyata seperti ini. Jadi kita itu ya ini sebagai bahan pelajaran bagi kita bahwa ya apapun yang dilakukan Allah Ta'ala meskipun tidak enak, pasti ujung-ujungnya adalah baik. Ya sama seperti kenapa Allah menciptakan babi, kenapa Allah menciptakan iblis, ya kenapa Allah menciptakan nyamuk. Jawabannya itu pada itu, kenapa Allah menciptakan nyamuk gitu. Rayap, kecoa, curo, ya kan, semua sepakat Bapak Ibu. Kalau lebih baik dunia ini gak ada nyamuknya, ya kan. Lebih baik dunia nggak ada rayapnya, nggak ada tikusnya, ya kan? Tapi di ilmu Allah lebih baik ada nyamuk, Pak. Lebih baik ada tikus, ada rayap. Bayangkan nggak ada nyamuk. Tutup semua pabrik baygon, vape, 3 roda, ya. Hit. Oh, banyak orang yang dapat rezeki banyak gara-gara nyamuk kok. Dan yang donok nyamuk nggak ada rayap, pukul itu loh, garing dia nggak bisa bayar SPP anaknya sekolah, ya kan? Gitu loh. Jadi jadi apapun yang diperbuat Allah Ta'ala itu pasti baik. Dan sikap kita harus seperti sikap siapa? Si wazir yang senantiasa mengucapkan khairan insya Allah, dan inilah yang pasti baik, nggak akan ada yang buruk yang diperbuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Allah menciptakan iblis sekalipun, Pak, itu pasti lebih baik. Coba nggak ada iblis, percuma ada neraka, ya kan? Halo? Ya percuma ada neraka, pasti orang baik semua kan begitu. Ketika nggak ada iblis, kita nggak tahu unsur baik, unsur buruk, sehingga kita nggak bisa membedakan mana malaikat, mana iblis. Kalau nggak ada iblis kan begitu. Insya Allah begitu. Wallahu taala a'lam. Okay. Sudah jam 7 lebih. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, jam 8 lebih. Ada pertanyaan, monggo silakan. Monggo, Abah. Yang paling suka itu adalah menerima takdir buruk. Nggih. Dan saya juga sering orang itu menyalahkan orang lain, Nggih, mencari kambing hitam. menyalahkan Allah. Nggih. Tapi karena yang ada dengan apa dan kemudian menimbulkan dendam. Nggih. Dendam pada tidak menyadari bahwa itu adalah takdir Allah yang mungkin terjadi pasti bersama itu tidak diterima oleh satu takdir yang mendapatkan. Nggih.
Jadi bagaimana menyikapi takdir tidak baik yang kemudian kita menyalahkan orang. Memang takdir itu lewat siapapun Bapak Ibu itu tetap semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang mukmin harus yang memang legowo ya. Ini kalau nggak ditakdirkan Allah taala itu tidak bakal terjadi. Jadi ada seperti ini memang Allah mentakdirkan. Nah, ketika Allah sudah mentakdirkan seperti itu, sikap seorang mukmin apa? Harus menerima gitu loh. Sami'na wa atau nalegowo, jangan dendam. Nah, kalau dendam ya ngapain juga gitu. Cuma begini, kadang-kadang memang tetap kalau orang yang menyebabkan itu kan tetap dia juga ada hukumannya kan. Misalkan kayak begini, dulu pas zaman Ahok itu kan banyak orang kan demo kan, ya terkait dengan surat Al-Maidah itu. Dan yang bilang begini, ngapain kita juga demo kepada Allah? Ngapain juga kita demo? Kan ini takdir. Kan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya waktu juga gak ikut demo kok. Cuma saya juga gak menyalahkan orang-orang yang ikut demo, Bapak Ibu. Juga gak membenarkan saya gak ikut demo dan menyalahkan yang demo. Ya. Tapi dia ini ikut orang yang menyalahkan yang ikut demo melawan Ahok itu. Ya takdir Allah taala. Bukankah kita harus beriman kepada takdir gitu. Itu saja begini. Memang semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya yang memang yang menjadikan Ahok naik itu kan Allah Subhanahu wa taala juga. Kalau nggak ada takdirnya kan nggak bakalan naik. Tapi apa seperti itu juga ketika Allah mentakdirkan anak sampean sakit. Ya kan? Nah, anak sakit masa wis takdir Allah dibiarkan begitu kan ada upaya-upaya kan? Ada upaya-upaya. Maksudnya dibawa ke dokter atau apa kalau misalkan sudah dibawa ke dokter dan tetap meninggal baru kita ya wis takdir Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya memang apa-apa itu kadang-kadang lewat orang. Misalkan panjenengan itu uangnya dibawa orang. Buh alasan bagi hasil, bikin apa atau apa, tapi intinya itu uangnya hilang pergi ya kan. Nah, ini sikap kita bagaimana? Sikap kita memang ya kita ditipu iya, takdirnya iya gitu loh. Takdirnya memang iya. Tapi kemudian kalau untuk orang ini ya tetap kalau jenengan misalnya enggak gitu kan dalam hukum syariat kan bisa diusut. Kan kayak orang membunuh kan ada kisos, ada apa kan begitu. Tapi tetap seorang mukmin itu kalau memang mau legowo jauh lebih baik. Kalau memang mau meminta kembali uangnya juga hak dia. Tetapi yang awal daripada itu semua ini adalah sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini ya kalau nggak dicatat Allah taala, nggak dikehendaki Allah taala nggak bakalan terjadi. Sama seperti kita sakit atau apa gitu Bapak Ibu. Ya banyak orang itu ketika sakit itu malah ya mungkin ya gitu nggak terima itu menyalahkan ini karena makan ini karena mungkin pembantunya nggak kasih makanan yang bagus atau mungkin karena suaminya nggak perhatian atau karena anaknya atau bagaimana kan begitu. Nah ini ya nggak patutlah seperti itu. Ya mestinya ya kita sebagai seorang muslim itu ya bahwa ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan bertanya kenapa kok terjadi pada saya gitu. Kok bukan terjadi pada orang lain, ya kan? Sama-sama kan begini kayak begini ya. Karena ya bagaimanapun juga Allah itu mengatakan mayyamal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan keburukan pasti dibalasi oleh Allah keburukan itu gitu. Jadi pasti ada balasannya. Nah kadang-kadang kita nggak merasa kenapa kok terjadi pada si A bukan terjadi pada saya. Sama-sama kadang-kadang dua orang sama-sama berada dalam masalah yang rumit. Yang satu kenapa kok bisa lepas dengan sangat mudah, yang satu kok nggak bisa lepas dan sangat sulit untuk lepas ya kan. Itu mungkin berkaitan dengan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini memang orang itu kan ya misalnya kan introspeksi ya abah ya, introspeksi ya tidak menyalahkan orang. Jadi pertama kali meyakini bahwa ini dari Allah ya. Kemudian kalau datang dari Allah masa kita marah kepada Allah kan tidak mungkin. Satu, yang kedua, kenapa kok menimpa saya? Nah biasanya ini yang orang itu tidak mau. Nah menimpa saya ini kan pasti karena ada sebabnya kan. Mungkin karena saya ini. Karena orang itu kan ada 4 macam Bapak Ibu. Orang itu ada 4 macam.
Ada orang itu yang senantiasa menjaga Allah Ta'ala. Kalau dia menjaga Allah Ta'ala, pasti dijaga sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu. Ya, kalau ada orang sudah merasa baik, aku ya sholat, aku ya puasa, ya silaturahim. Tapi kalau ini kenapa kok menimpa saya? Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya mungkin ya jadi kan seperti para nabi kan gitu. Para nabi itu gak ada dosa, gak ada dosa. Tetapi Allah menguji mereka itu biar apa? Biar tingkatannya di sisi Allah Ta'ala semakin tinggi. Ya Nabi Ibrahim kok sampai diuji apa? Disuruh nikah istrinya tadi yang di Makkah itu, anaknya sudah agak mulai gede disuruh nyembelih, umur 80 tahun disuruh apa mengkhitan, kemaluannya bayangkan itu nggak ono pati rasa, nggak ada senjata, ya kan make kapak kan itu. Dan dia rasanya piye kan gitu kan. Nah, sekarang kan disuntik dulu, terus nggak terasa kan Bapak Ibu. Nah, itu zaman dulu ya Allah. Gitu. Padahal Nabi, jadi seperti itu. Nabi Muhammad juga seperti itu, para nabi ya. Jadi orang itu kalau dia memang imannya benar-benar, terus ada ujian, berarti ini sama seperti yang menimpa para nabi. Yang kedua, kalau memang dia, kan kadang-kadang ada orang itu yang sempurna kan imannya, ibadahnya. Ada yang cuma 50-50, nggak sempurna amat gitu loh, nggak sempurna amat gitu. Nah, orang yang seperti ini Bapak Ibu biasanya itu diuji Allah itu sama ujiannya. Ya, itu biar membersihkan dosa-dosanya. Maka dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abda hamba itu lahu manzilatun indallah." Dia itu ditakdirkan Allah itu punya kedudukan di surga di sisi Allah Taala. Falam yablugha bi amal. Tapi amal dia belum bisa mencapai tingkatan tersebut. Fala yazalullahu yabtalihi bima yakrah hatta yublighahu dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengujinya dengan perkara yang tidak dia suka. Tujuannya apa? Biar dia bisa mencapai tingkatan itu. Jadi kadang-kadang ada orang Bapak Ibu memang dia itu di dalam takdir Allah itu termasuk penghuni surga gitu. Tapi amalnya pas-pasan. Ya mungkin seperti tadi itu, Pak. Maka sama Allah diuji. Nah kalau seperti ini, jadi intinya kan ya dia mau tidak mau itu harus menyalahkan dirinya sendiri, jangan menyalahkan orang lain gitu loh. Nah Allah senantiasa mengujinya dengan perkara yang tidak dia sukai. Tujuannya apa? Dia mendapatkan pahala yang dengan itu dia bisa mencapai tingkatannya dalam surga. Nah kalau orang kafir sama Allah nggak dipedulikan, ya nggak dipedulikan kayak Fir'aun begitu, ujung-ujung langsung mati masuk neraka gitu aja gitu. Justru kalau orang beriman Allah Ta'ala ngasih ujian-ujian ya. Tujuannya apa ya biar nanti ketika berjumpa Allah Ta'ala itu dia kosong gitu. Dalam hadis riwayat Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa inna ummati hadhihi ummatun marhumah. Ya, umatku ini adalah umat yang dirahmati. Laisa laha adzabun fil akhirah. Dia enggak ada adab di akhirat. Adab itu di dunia berupa pembunuhan, fitnah, zalazil seperti itu. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah ketika ada musibah seperti itu memang kita ini insya Allah calon penghuni surga, diuji Allah sedemikian rupa biar nanti ketika balik ke akhirat sudah kosong gitu. Insya Allah demikian Bah. Wallahu a'lam. Atau ini cuma apa ya ngelantur aja. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan. Gitu. Monggo Pak silakan. Gitu. Namanya koreksi yang kita dengan ayat ya. Ya, kalau ihsan, ini kan beliau bertanya tentang korelasi antara ihsan dengan akhir surat Al-Baqarah itu wa intu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Wallahu alam sebetulnya nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena ihsan itu kan tingkatan tertinggi. Orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ketika beribadah pun itu seakan-akan dia berhadapan langsung dengan Allah kan. Seakan-akan Allah di hadapan dia gitu. Nah, itu untuk ihsan seperti itu. Sementara ayat wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu ini lebih umum. Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau menyembunyikan yuhasibkum bihil Allah akan menghisab kalian gitu. Jadi justru ayat Al-Baqarah ini mengatakan perbuatan kita yang kita tampakkan, yang kita sembunyikan semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi yang kelihatan yang kita itu mungkin kan kadang-kadang kita itu ada orang kita nggak suka bernegosi uang itu kan tapi dalam hati itu juga sesuai ayat ini dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ayat ini itu dihapus, dinasakh kan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Terus apa? Terus ya terus kan nanti ada ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi ayat ini tuh kemudian dihapus dengan ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan apa? Hukum kami ketika kami lupa atau salah kan gitu. Nah, jadi untuk yang tadi itu dihapus Pak, karena susah, tidak mungkin nama saja tersembunyi juga dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian pada ayat tadi ketika kita mengucapkan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana itu Allah bilang fa'altu, iya sudah kita lakukan. Itu Allah begitu menjawabnya. Jadi kalau tanya korelasinya, wallahu alam kayaknya nggak ada korelasi karena nggak ada hubungannya. Karena ihsan ini orang-orang khusus, kalau yang ini untuk orang-orang umum gitu loh. Nah intinya kalau orang ihsan ya tetap ada keterkaitannya. Orang ihsan itu mereka itu dalam kondisi sendiri itu tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang umum kan mereka menampakkan yang baik-baik aja. Tapi untuk yang rahasia-rahasia kan kadang-kadang buruk kan. Nah, tapi kalau orang ihsan itu mereka luar dalam baik. Gitu loh. Malah tadi itu yang ketika sendirian malah lebih baik daripada yang kelihatan. Insya Allah begitu Pak. Wallahu a'lam. Okay. Ada lagi Bapak Ibu? Sambun. Monggo Bu, silakan Bu. Okay. Okay. Intinya dari tadi yang bahwa ketika kita berdoa yakin dan berkata baik itu. Oke, ketika berdoa harus yakin bahwa Allah pasti mengabulkan kan begitu Bu. Ya, selama doanya itu ya tidak untuk putus silaturahim, tidak untuk melakukan dosa, tidak untuk apa, tidak untuk bukan perkara berlebihan. Ya, itu insya Allah pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Loh, doa yang berlebihan seperti apa? Misalkan berdoa ya Allah jadikan aku malaikat kan tidak mungkin. Iya kan? Atau ya Allah jadikan aku nabi kan tidak mungkin. Wong nabi sudah nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu baru yakin memang, tidak boleh coba-coba gitu. Makanya kan dalam hadis itu nggak boleh kita berdoa ya Allah beri aku ini kalau engkau menghendaki itu tidak boleh. Jadi Allah beri aku sudah titik. Jangan pakai kalau engkau menghendaki. Kalau ditambah engkau menghendaki kan seakan-akan kan Allah nggak akan menghendaki kan begitu. Ya, jadi ketika berdoa itu yakin Allah mengabulkan dan tidak pakai ada apa ya perasaan jangan-jangan nggak dikabulkan ya gitu loh. Insya Allah begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Sampun. Monggo Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Jadi berkaitan dengan masalah musibah Bapak Ibu. Ini ngapunten. Oke, jadi orang ketika tertimpa musibah itu kondisinya macam-macam. Ada yang nggak terima. Ada yang nggak terima. Nggak terima itu berarti kan dia marah-marah, misuh-misuh.
Jadi tangannya ini ngelempar piring, ngelempar apa, mulutnya juga miso-miso mengatakan Allah tidak adil, hatinya mengatakan pokoknya nggak terima dengan takdir. Itu ya naudzubillah kondisi orang buruk kan. Yang kedua ini bersabar, Pak. Bersabar itu arti sabar itu kan menahan. Jadi dia masih merasa sakit, cuma ditahan gitu loh. Menahan mulutnya, jangan sampai mengucapkan yang diharamkan Allah. Menahan kedua tangannya, jangan sampai jambak-jambak, mecahkan piring, mecahkan gelas. Ya. Menahan hatinya, jangan sampai hatinya ini ngomong Allah tidak adil, Allah zalim. Nah, ini yang diperintahkan, yang diwajibkan Allah sabar. Tapi ada tingkatan itu ridho, Pak. Jadi orang ridho itu dia mendapatkan musibah malah senang gitu loh. Makanya ada seorang ulama itu dia bilang, anakku kepaten, ya, itu semua orang sak dunia datang melayat. Tapi ketika saya terlambat sholat subuh, nggak ada yang bertakziah gitu loh. Seperti itu. Nah, dalam hadis itu Allah tuh bertanya kepada kepada malaikat, qabattum walada abdi, kalian sudah mencabut buah anaknya hambaku tidak? Kata para malaikat, na'am, sudah. Qabattum thamarata fuadihi, apakah kalian sudah mencabut buah hatinya? Sudah. Madza qala abdi, apa yang dikatakan hambaku? Kata para malaikat, hamidaka wastarja. Jadi ketika anaknya kepaten itu dia mengucapkan alhamdulillah dari ala kulli hal itu, dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia mendapatkan musibah malah alhamdulillah gitu. Dan Nabi juga ketika ada yang senang ya mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Ketika ada yang enggak senang, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, kata Allah ketika ada orang mendapat musibah mengucapkan alhamdulillah seperti tadi itu Allah mengatakan ibnu li abdi baitan fil jannah wasamuhu baital hamd. Bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga dan namai rumah itu dengan rumah pujian, Baitul Hamd. Jadi memang orang beriman itu begitu, Pak. Ketika ada kesenangan dia bersyukur, ketika ada musibah dia bersabar, bahkan ridho. Jadi kalau begitu, wallahu taala alam. Terima kasih waktunya habis. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.